Wabah COVID-19 membuat berbagai sektor mengalami kehancuran. Dampak terhebat dirasakan sektor pariwisata, di mana sektor ini merupakan satu target yang ditetapkan pemerintah sebagai pemasok terbesar devisa negara, yang digadang-gadang mampu melebihi sektor migas. Dampak pandemi COVID-19 ini juga sampai ke Yogyakarta. Pariwisata sebagai sektor utama kehidupan masyarakat di Yogyakarta mengalami perubahan yang sangat signifikan. Seluruh kawasan wisata yang biasa ramai dikunjungi wisatawan, baik wisata alam, budaya, dan belanja harus ditutup. Berbagai kegiatan seni dan budaya yang mendukung dunia pariwisata ditiadakan. Hal ini tentunya membuat para pelaku dunia pariwisata di Yogyakarta sangat terpuruk. Ya pemirsa, meski sulit memprediksi kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, pemerintah dan juga pelaku pariwisata dituntut untuk dapat mempersiapkan tatanan baru atau era new normal atau protokol kesehatan agar nantinya kehidupan kembali normal seperti sedia kala. Karena kita ketahui dampak dari pandemi COVID-19 ini membuat pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta khususnya terpuruk dan juga jatuh. Maka diperlukan strategi pengembangan pariwisata. Lalu seperti apakah strategi pengembangan industri pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta? Kita akan berbincang dengan narasumber berikut ini. Apa kabar Pak Singgi? Mas Bobi, Mas Dista. Wah, kita sudah duduk social distancing. Saya boleh bergabung ya? Silakan. Kami juga menggunakan protokol kesehatan, masker. Oh iya. Saya boleh buka ya Pak karena sudah berjarak, Mas ya. Baik. Nah, sesuai dengan janji saya tadi bahwa saya akan berbincang dengan narasumber yang spesial pada kesempatan kali ini, dan di samping saya sudah bersama dengan Bapak Singgi Raharjo, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabarnya Pak Singgi? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu pastinya. Harus Istimewa seperti Jogja ya Yes. Pak. Berikutnya adalah Mas Bobi Ardianto dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, GPDY, leres. Wah, leres ya. Berikutnya adalah wah, semangat selalu pastinya. Ini Iya. terlihat sangat mempesona semuanya, Iya. berkarisma semuanya walaupun di tengah pandemi ya. Pak. Karena kita memang harus selalu positive thinking Yes. biar nggak terkena itu tadi, Pak. Meningkatkan COVID-19. imun kita, Pak. Iya, benar sekali. Benar sekali. Berikutnya adalah Mas Desta. Selamat siang Mas Bara. Selamat siang. Sehat selalu. Sehat selalu, istimewa selalu dari Puspar UGM. Dari Puspar Luar UGM. biasa. Baiklah, pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan tema strategi pengembangan industri pariwisata di masa new normal. Kira-kira seperti apakah perbincangan pada kesempatan kali ini? Namun sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini terlebih dahulu. Sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 tengah memasuki era normal baru, di mana perubahan paradigma tengah berlangsung dan sejumlah protokol baru akan diterapkan untuk menyambut kondisi normal baru di industri pariwisata. Bisnis pariwisata harus beradaptasi terhadap kondisi yang baru, serta mengatur kembali strategi model bisnis agar bisa bertahan di era normal baru dengan menyesuaikan perkembangan teknologi. Di mana untuk dapat memulihkan sektor pariwisata lebih cepat, diperlukan upaya beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19. Di antaranya, menerapkan protokol global terkait standar kebersihan kesehatan dan keamanan, di mana hal ini dapat mengembalikan tingkat kepercayaan wisatawan dan pengunjung. Selain itu, kunci terpenting untuk kembali membangkitkan industri pariwisata adalah kolaborasi pemerintah dan swasta yang sinergis, terintegrasi, dan harmonis. Ya, pemirsa, masih bersama dengan saya Bara Zulfa, Pak Singgi, selanjutnya Mas Bobi dan juga Mas Desta. Sebelumnya kita akan kembali mengupas tuntas tentang tema kita pada kesempatan kali ini, strategi pengembangan industri pariwisata di masa new normal, terkhusus di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi sebelumnya saya akan bertanya dengan Pak Singgi terlebih dahulu, Pak. Ini sebenarnya bagaimana keadaan pariwisata di DIY, Pak, di tengah pandemi ini? Iya, jadi DIY tidak menjadi satu-satunya yang terkena pandemi ini. Hampir di semua belahan dunia itu mengalami hal yang sama. Tentu pada saat kemudian pandemi ini ada
ada, kemudian semuanya seperti kemudian ada gerakan yang hampir sama, tidak ada wisatawan yang berkunjung, saling kunjung, tidak ada. Intinya kalau kemudian pariwisata tanpa wisatawan, ya sudah. Kemudian semuanya tidak ada yang dilayani, hotel tidak ada yang nginep, destinasi nggak ada yang berkunjung, kemudian asita nggak ada yang di arrange paket wisatanya. Dan sekarang ini semua destinasi tutup. Banyak hotel yang kemudian menutup dengan sendirinya karena memang kemudian tidak ada tamu yang datang. Data dari Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita minus. Ya, di tengah pandemi ini, Pak? Di tengah pandemi ini minus 0,83 kalau nggak salah. Tetapi kita masih lumayan dibanding dengan baik itu provinsi maupun negara lain. Artinya kemudian ada sektor ekonomi yang masih bergerak, misalnya hotel masih ada sekitar 5-7%. Masih survive lagi. Kalau dari Mas Bobi sendiri, Freeport? Oke, menambahkan apa tadi disampaikan Pak Singgih gitu ya, bahwa pariwisata memang industri yang paling terdampak untuk situasi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita bicara pariwisata, multiplier efeknya itu luar biasa. Karena kita semua unsur di dalam pariwisata ini memiliki saling keterkaitan begitu. Kita bisa lihat dari sisi hotel, tadi sampaikan Pak Singgih, biro perjalanan wisata, guide-nya, restorannya, belum dari UMKM untuk souvenir dan sebagainya. Sehingga belum lagi teman-teman tukang beca, andong, semuanya. Semua ekosistem pariwisata. Itu tadi. Jadi ini benar-benar dampaknya memang luar biasa. Luar biasa. Selama 3 bulan. 3 bulan kami mengalami hal ini cukup benar-benar membuat kita semuanya prihatin untuk hal ini. Tapi satu hal yang saya apresiasi ke teman-teman di industri, semuanya di dalam gabungan industri pariwisata Indonesia ini tetap semangat untuk kita menjalani masa recovery ke depan dan memasuki rencana untuk memasuki new normal, itu menjadi semangat kita bersama. Sehingga dari guyupnya, dari kita nyawiji semuanya ini, insya Allah menjadi satu kekuatan ke depan untuk kembalinya pariwisata Jogja. Baik. Ibaratnya kita harus berdamai dengan pandemi ini, ya Pak. Iya, karena nggak mungkin kan dari WHO sendiri menyampaikan COVID-19 ini kemungkinan akan panjang karena belum ditemukan antivirusnya, vaksinnya. Sehingga ya kita mau tidak mau harus kemudian bersikap. Menyesuaikan. Betul. Lalu dari Mas Dista sendiri, pandangan dari Puspar UGM, dan juga sesungguhnya apa yang paling terdampak sektor apa nih, Mas Dista? Bicara tentang pandemi COVID-19 ini tentu seperti yang disampaikan Pak Singgih dan Mas Bobi tadi, multidimensi. Dan dalam banyak referensi mengatakan bahwa sektor pariwisata ini terdampak duluan, bangkit belakangan, gitu kira. Ini kan menegaskan dari apa yang disampaikan beliau berdua tadi, bahwasannya memang karena kita bicara industri pariwisata yang multi sistem, sehingga semua mata rantai ini berpengaruh. Dari pertanian, dari perkebunan, dari peternakan, semua suppliernya ke hotel. Ketika hotel tidak ada tamu, ya kita tahu sendiri. Kemudian ketika hotel tidak beroperasi, tenaga kerjanya jadi terganggu juga. Nah ini kami melihat bahwasannya seperti yang pernah disampaikan Pak Singgih beberapa waktu yang lalu, ke depan memang pariwisata ini harus menjadi tulang punggung. Dan ini menjadi PR besar bagi industri, Mas Bobi, karena bagaimana untuk menuju era baru begitu, menyiapkan pariwisata di Jogja yang lebih safety, yang lebih aman dalam kondisi yang kita belum tahu vaksinnya sampai kapan, itu kira-kira. Apalagi kita tahu Jogja ini memang ibaratnya ya pusat pariwisata Indonesia. Iya, betul. Dan ini memang harus segera secepatnya kita berdamai dan juga menyusun bagaimanakah nanti ketika new normal ini. Betul. Termasuk strateginya seperti apa. Kemarin saya mendapat data dari Bank Indonesia itu bahwa sektor pariwisata itu menyumbang 55% dari pertumbuhan ekonomi. Ini luar biasa. Artinya di dalam kajian itu disampaikan, kalau kemudian 1 miliar itu diinvestasikan, maka yang kembali itu 100 sekian miliar. Ini luar biasa. Jadi ekosistem pariwisata itu makanya kemudian kita harus jaga bersama-sama. Artinya tidak mungkin pariwisata hanya hotel saja atau destinasi. Betul. Semuanya, melibatkan semuanya. Ya,
tadi ya Pak, peternakan, pertanian Iya. dan lain sebagainya. Begitu luar biasa dampak yang memang kita ketahui. Kita sempat terpuruk dan kita harus bangkit secepatnya. Ini sudah hampir 3-4 bulan Pak. Begitupun juga work from home, ya, social distancing, physical distancing sudah capek, ya. Sudah pengen piknik. Termasuk sebenarnya sisi dari akademisi, eduturism itu kan masuk di dalam juga di situ. Itu luar biasa itu. Karena dampaknya juga luar biasa. Ya. Kegiatan riset kami juga agak terganggu nih kira-kira. Nggak ada perjalanan loh Pak Singgih. Ya, Saya kira kok semua terganggu Ya. dengan adanya COVID yang tidak ada planning sama sekali, Iya. bahkan Ya, begitu saja unpredictable. nggak menampakkan wujudnya lagi. Benar sekali. Nah, maka dari itu pemirsa Dinas Pariwisata DIY dan juga pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini sedang menyusun ya Pak, strategi seperti apakah. Nah, ini sudah cukup lama. Lalu hal apa nih Pak yang dilakukan agar kita segera keluar nih dari keterpurukan Pak? Kalau kemudian tadi Mas Bara tanya, apa strateginya untuk menuju ke sana? Tentu kita kemudian akan mengacu protokol yang sudah ada. Protokol umum kesehatan yang dari WHO maupun kementerian. Itu kemudian kita coba kita urai lagi di dalam semua industri maupun yang informal. Kalau formal kan industri di bawah Mas Bobi ini ya, ada 22 asosiasi. Maka yang informal pun juga kami harus dampingi, kami harus susun baik itu protokol maupun SOP-nya. Iya. Apa? Tadi Mas Desta nyampaikan supaya aman. Aman. Supaya aman. Jaminan Ya. amannya ini. Nah, iya supaya aman. Jadi wisatawan tidak kemudian punya kekhawatiran kalau ke Jogja, kalau pelesiran ke Jogja itu kemudian Mas. Ini gitu ya Pak. protokolnya ora dijalankan. Nah, ini kita jaga supaya itu tidak terjadi. Makanya kemudian kita lakukan tahapan-tahapan dan sebagainya. Oke, kalau dari Mas Bobi sendiri, Ya. ini gimana Mas kalau dari GIPI tentang Ya, tentunya GIPI bersama Dinas Pariwisata DIY selalu sinergi untuk mempersiapkan ini semua. Karena satu hal yang sebenarnya industri sadari penuh bahwa langkah-langkah yang dipersiapkan tentunya akan menjadi supporting untuk Jogja menuju new normal. Karena satu hal kesalahan kita nantinya pada saat kita mempersiapkan itu akan menjadi langkah kontraproduktif buat kita semuanya. Ini yang kita hindari bersama. Sehingga kita dengan soliditas dengan Dinas Pariwisata DIY kita lakukan persiapan itu. Dan sekaligus tadi menambahkan apa yang disampaikan Pak Singgih bahwa kesiapan kita itu adalah selling point buat kita. Ini yang menjadi satu hal yang benar-benar mesti disadari semua stakeholder pariwisata. Bahwa kesiapan kita akan menjadi daya jual kita nih. Sehingga market akan ada trust di situ. Jadi trusting inilah yang menjadi selling point kita. Sehingga mereka akan percaya untuk bisa berwisata lagi ke Karena Jogja Jogja. sudah siap ibaratnya. Itu tadi. Mas Bobi, Mas Itu. Desta. Kita siapkan bersama-sama. Baik, sebelum kita ke segmen berikutnya, saya akan ke Mas Desta. Ini salah satu hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan juga pemerintah DIY adalah protokol kesehatan. Mungkin ada masukan dari Mas Desta. Oke. Jadi memang menegaskan dari Pak Singgih dan Mas Bobi bahwasanya energi yang disiapkan oleh pemerintah DIY tidak kurang-kurang, termasuk mengedukasi bagaimana masyarakat di sekitar destinasi, masyarakat di sekitar Malioboro, termasuk juga ASN-nya juga. Nah, ini kita memang berharap bahwa kita dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah yang lebih siap. Sudah siap sebetulnya tanpa COVID ini, tapi sekarang kita akan diedukasi lebih dan dimohon lebih disiplin lagi gitu kira-kira untuk melaksanakan protokol kesehatan tadi. Itu yang menjadi jaminannya. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Masih banyak lagi hal yang akan kita kupas tentang strategi pengembangan industri pariwisata di masa new normal dan masih banyak sekali, Singgih, Mas Bobi dan juga Mas Desta yang belum kita kupas. Sesaat lagi kita akan kembali. Ya pemirsa, tentunya masih bersama dengan saya Bara Zulfa dan juga narasumber yang begitu istimewa, Pak Singgih dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Bobi juga dari GIPI DIY, dan berikutnya Mas Desta dari Pusparu UGM. Nah tadi di segmen sebelumnya kita sempat berbincang tentang protokol kesehatan dan juga SOP-nya. Monggo, Pak Singgih mungkin bisa didetailkan lagi agar lebih paham. Jadi begini, protokol dan SOP itu tentu harus kita ciptakan agar kemudian ada standarisasi pada saat kita memberikan layanan itu sendiri. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, COVID ini kan belum bisa hilang di muka bumi ini, seperti yang disampaikan oleh WHO. Sehingga kita memang harus hidup berdampingan dengan itu. Maka kemudian kita punya strategi tentang itu. Nah,
Kalau di standar umum WHO tentu sudah ada protokol kesehatan. Nah, kalau kemudian di pariwisata tentu ada UNWTO yang kemudian juga mengeluarkan itu. Nah, kemudian dari referensi itu kami mencoba untuk membuat atau menyusun baik itu protokol maupun SOP di lingkungan di sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu kami tidak tinggal diam saja, kami melibatkan dari industri, kami melibatkan dengan forum komunikasi desa wisata, Forkom destinasi ya, untuk semuanya protokol kita ya untuk menyusun supaya kalau kemudian nanti kita buat itu bisa diberlakukan atau diimplementasi sampai ke kabupaten kota, teman-teman kabupaten kota juga kita libatkan. Sehingga ini yang kita lakukan setelah simulasi, minggu ini sudah kita lakukan. Minggu ini simulasi ya. di objek wisata pilihan, Pak? Baik itu di hotel, kemudian di restoran, di destinasi wisata kita lakukan, bahkan di desa wisata juga kita lakukan, dalam rangka untuk itu tadi memastikan itu. Baik. Nah setelah itu, ada tahapan berikutnya yaitu uji coba. Uji coba tadi. Ya, uji coba itu kalau simulasi lebih ke internal banget gitu ya. Kalau uji coba nanti melibatkan banyak orang, tapi tetap belum kita buka destinasi itu sendiri karena langsung gitu ya Pak ya. Kalau membuka kembali itu ada rekomendasi dari gugus tugas. Oke, baik. Dan tentunya itu gugus tugasnya di kabupaten kota yang punya wilayah, sehingga ini yang juga harus kita ikutkan dalam kegiatan baik itu simulasi maupun uji coba. Baik. Namun Mas Bara, sebelum masuk ke situ, sebetulnya masa pandemi ini di teman-teman di pariwisata juga tidak tinggal diam, artinya kemudian ada yang dilakukan. Seperti pembersihan, kemudian perbaikan fasilitas, bahkan ada yang penambahan destinasi baru atau layanan baru. Layanan baru. Ya, jadi kalau protokol ada, maka kemudian dipastikan fasilitas itu ada. Juga ada tambah. Protokolnya sering cuci tangan. Wastafel rano. Nggak ada. Nah, ini jadi masalah lagi harus diadakan itu. Makanya diadakan pun harus ada dan jumlahnya mencukupi. Nah, hal-hal seperti itu kita siapkan semuanya. Sehingga pada saat kemudian masa tanggap darurat ini selesai, insya Allah nanti beberapa destinasi dan hotel, rumah makan itu sudah siap untuk kemudian menerima atau masuk di tataran kenormalan baru atau new normal itu sendiri. Amin. Iya. Nah, kalau dari Mas Bobi ini tadi kan Pak Singgih bilang ini perlu kolaborasi dan juga kerjasama. Waktu menyusun nih protokol kesehatan gimana Mas Bobi? Ada hal yang perlu diperhatikan atau apa? Ya, waktu itu memang kita libatkan semua industri yang terkait gitu ya, termasuk dari sisi hotel dengan PRI, kemudian transport dengan Organda, kemudian guide dengan HPI, Biro Perjalanan dengan Asita dan sebagainya. Sehingga semua teman-teman yang terkait langsung pada saat operasional nantinya itu mencurahkan masukan ya untuk teknis di lapangan seperti apa sehingga itu menjadi SOP nantinya, sehingga itu menjadi masukan ke Dinas Pariwisata DIY dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta nantinya untuk menjadi protokol kesehatan dan SOP yang akan kita jalani bersama, sehingga saya pikir itu realistis yang bisa kita kerjakan dan kita bisa lakukan. Semoga mudah-mudahan itu bisa menjadi supporting perjalanan DIY menuju new normal. Amin. Jadi ya apalagi Jogja kecil ya Pak ya. Iya. Caranya memang harus dimantapkan semuanya jadi satu paham. Iya, nanti kalau sama kabupaten ini bikin sendiri, kabupaten ini bikin sendiri, nanti agak susah. Jadi gimana? Padahal masalah baru ini di new normal. Kalau dari Mas Desta? Jadi kata kuncinya koordinasi Pak. Koordinasi. Jadi apapun yang Mas Bobi Pak Singgih kerjakan, tapi tidak ada koordinasi stakeholder, paling tidak private, kemudian masyarakat dan government, ini agak susah. Tapi miss jadinya nggih. Jadi kami sangat berharap dari kacamata akademisi agak koordinasi dan lebih-lebih di tingkat grassroots Pak Singgih. Jadi bagaimana agar implementasi nanti terkait dengan SOP dan protokol bisa betul-betul dijalankan. Tidaknya dari wali kota atau bupati ini bisa betul-betul mengharapkan rekan-rekan pengelola destinasi ini juga punya perhatian terhadap protokol itu. Saya kira koordinasi kata kuncinya. Satu ya, agar tidak miskomunikasi juga. Benar, Mas Desta ya. Biar dieksekusinya secara rata dan maksimal sesuai dengan harapan. Seperti ini Mas Bara, jadi kami itu pada bulan Mei itu mengadakan 250 wastafel gerabah. Kenapa kok gerabah? Karena memang ini pemberdayaan tadi.
Dan kami kemudian secara padat karya kita tempatkan di desa wisata, kemudian destinasi untuk memastikan itu fasilitas itu ada. Ya, ya dari Pemda kemudian memberikan ada uang yang itu kemudian untuk membangun atau memasang itu. Selain kemudian padat karya, mereka ada pekerjaan, kemudian ada uang lelah, itu juga ada semen, ada batu bata, itu juga kita support dari pemerintah daerah. Sehingga ini bagian dari penyiapan itu tadi. Salah satu supaya Jogja itu dipercaya atau kepercayaan Jogja itu kemudian akan muncul atau kepercayaan orang datang ke Jogja itu tidak ragu-ragu. Maka salah satunya itu tadi dengan kita menyusun dan memberlakukan protokol dan SOP kesehatan, kebersihan dan keamanan itu tadi. Dan untuk menumbuhkan kepercayaan itu maka kita membuat nanti kita akan membuat video untuk meyakinkan kepada yang belum datang ke sini itu melihat videonya, oh ternyata begitu sampai di bandara itu protokolnya seperti ini, masuk di angkutan wisata nanti seperti ini, masuk di hotel seperti ini. Oh berarti saya itu rasa nyaman di Jogja. Aman. Saya mau ke Jogja kan gitu. Nah itu yang jadi poinnya. Pak. Iya, harus seperti itu. Kalau dari Mas Bobi sendiri, dari segi industri, seperti apa Mas, agar merasa aman nih semuanya? Jadi baik, jadi seperti yang disampaikan Pak Singgih tadi. Jadi yang pertama pasti menimbulkan rasa percaya dulu. Rasa percaya tadi timbul dari kesiapan kita menerima kunjungan wisatawan itu dengan tadi bagaimana protokol kesehatan, bagaimana semua stakeholder itu siap menjalankan itu menjadi kekuatan kita dan selling point kita tadi untuk bagaimana mereka bisa trust kita. Yang kedua adalah bagaimana menguatkan daya tarik kita gitu. Sekarang persaingan destinasi di seluruh Indonesia itu luar biasa gitu. Itu tadi sehingga bagaimana kita mengembalikan lagi dan menguatkan kembali daya tarik wisata kita dengan 2 poin yang selalu saya ingatkan bahwa kekuatan kita ada di 2 tadi, culture dan nature kita. Jadi bagaimana culture ini benar-benar menjadi kekuatan penuh kita. Nah seperti tadi yang mungkin Mas Bara juga lakukan tadi ya dengan bagaimana greeting kita, itu kita harus kita mulai gitu ya. Itu menjadi satu kesepakatan greeting kita kemarin Dinas Pariwisata DIY, Dinas Kebudayaan dan Industri kita sudah sama-sama sepakat untuk melakukan itu. Kemudian juga Pak Singgih sudah mulai melaunching untuk bagaimana uniform dari teman-teman stakeholder pariwisata kita menjadikan identitas kita tadi gitu ya, bagaimana orang datang ke Jogja itu sudah akan tahu, oh ya ini saya di Jogja banget kan itu ya, atmosfernya harus dibangun. Ini yang kita perlu bangun semuanya sehingga orang begitu datang di airport itu sudah merasakan ambience itu, oh saya di Jogja. Ini yang kita coba kembalikan lagi identitas itu. Luar biasa sekali. Kalau dari Mas Desta, tanggapannya dari sisi akademisi tentang trust atau kepercayaan masyarakat, khususnya di Jogja? Untuk menuju reborn pariwisata Jogja, bangkit kembali atau tumbuh kembali, memang dasarnya harus memulihkan kepercayaan calon wisatawan. Karena ketika kita ingin berwisata, pasti jaminan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan. Bagaimana kita berkoordinasi, bersinergi, untuk bisa menyamakan persepsi menuju normal baru. Bagaimana ada adaptasi baru. Ya, jadi kebersihan penting, kesehatan penting, dan keamanan penting. Nah ini monggo ini jaminan yang perlu dipertaruhkan untuk Yogyakarta. Biar aman wisatawan ya Pak ya. Betul sekali. Benar. Semoga Jogja pilot project Pak. Betul, karena begini Mas Bara, jadi pariwisata itu kan tidak berdiri sendiri, itu ekosistem. Jadi semuanya harus kemudian nyawiji itu tadi, yang transportasi, ya kemudian akan berpikir bagaimana layanan prima yang akan diberikan. Saya kira penting kita lakukan pada saat kemudian kita membangun ekosistem pariwisata, karena seperti yang disampaikan Pak Ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, pariwisata ini anchor-nya ekonomi. Artinya apa? Yang akan kemudian menumbuhkan ekonomi di Jogja, pertama adalah pariwisata. Begitu pariwisata goyang, maka yang goyang itu banyak banget itu. Wisatawan mulai datang gitu, nanti banyak yang kemudian akan tumbuh. Kebijakan apa Pak kira-kira yang akan dilakukan oleh Pemda untuk menyambut new normal? Ya tentu kita tidak menafikan kesehatan sebagai lokomotif utama, tetapi juga ekonomi juga akan kita ambil. Sehingga ini antara kesehatan dan ekonomi akan saling berdampingan.
untuk menyambut kenormalan baru atau new normal itu sendiri. Tentu segala sesuatu sudah kita persiapkan, baik itu dari sisi penyiapan destinasi, kemudian dari sisi protokol dan SOP, kemudian dari sisi SDM kita juga sudah melakukan training secara online. Nah ini juga kami mohon kepada masyarakat juga kemudian sama-sama untuk gotong royong untuk mensukseskan ya Pak. Mensukseskan itu semua. Saya berharap dengan adanya persiapan yang cukup matang ini tidak akan ada ya namanya klaster pariwisata. Kami akan menghindarkan itu sehingga mohon dengan sangat kita harus hati-hati, tidak usah terburu-buru, kalau belum siap jangan dibuka, sehingga ini bagian dari komitmen kita bersama. Dimantapkan dulu. Semoga dengan pandemi ini kita juga bisa mengambil hikmahnya dan akan membangkitkan pariwisata supaya lebih baik lagi. Amin. Ini pesan dari Dinas Pariwisata, langsung dari Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Singgih Raharjo. Ya pemirsa, untuk mengawali dan juga membuktikan bahwa pariwisata di Jogja sudah mulai bangkit kembali, kita akan berikan salam istimewa ini ya Pak ya. Ini adalah salam pariwisata, saya akan coba ajak Pak Singgi, Mas Desta dan juga Mas Bobi. Salam pesona Indonesia, Wonderful Indonesia. Saya Bara Sulfa pamit undur diri dan sampai jumpa.